Selamat sore sahabat Primutalks dimanapun berada, salam prima bermutu. Pada sore hari ini saya didampingi oleh narasumber kita Dr. Edo Brendo, spesialis obstetri ginekologi. Selamat sore dokter, Selamat Assalamualaikum sore. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dok. Siap, Dokter Edo. Dokter Edo nih dokter kebidanan kandungan. Beliau berpraktek di Primea Hospital Bekasi Utara. Setiap hari nih dari jam 6 sore sampai jam 21 malam. Jadi beliau selalu ada setiap hari ya, Senin sampai Sabtu, mudah dicarinya pokoknya. Sahabat Primutalks bisa mencari beliau di website dan sebagainya. Nah, tema kita Primutalks kali ini dok tentang kesehatan sel telur wanita untuk program kehamilan yang prima. Wah ini nih saya ingat sekali minggu lalu kita membahas tentang kesehatan sperma. Dan kali ini kita membahas tentang kesehatan sel telur. Tentu itu inline atau sejalan karena memang dalam program kehamilan tentu sangat berpengaruh faktor sel telur dan juga sel sperma. Sel telur dari istri atau dari perempuan dan sel sperma dari prianya atau suaminya nih. Nah, Dokter Edo, sebelum kita mulai berdiskusi, tentunya jangan lupa nih sahabat Primutalks untuk terus memberikan like, share, dan subscribe channel dari Primutalks ini supaya kami terus dapat memberikan edukasi-edukasi yang positif seputar kesehatan dan pelayanan kesehatan di Kota Bekasi dan sekitarnya. Nah, pada kali ini Dr. Edo, spesialis kebidanan kandungan nih, memang saya senang sekali bisa satu frame akhirnya nge-host nih bareng Dr. Edo, karena memang kita kalau udah ngebahas tentang kebidanan, kandungan, dan juga ini terutama kita mau fokus di fertility ya dok ya, tentu itu suatu hal yang cukup menarik yang kita perlu diskusikan dan tanya jawab dengan narasumbernya yang tepat sekali. Nah kita kalau udah mau bahas urusan sel telur wanita nih dok, kesuburan, nanti juga kita sedikit ceritain tentang inseminasi ya dok ya. Karena inseminasi ini suatu tindakan di bidang kedokteran yang cukup untuk awalan dari pasien-pasien yang membutuhkan bantuan penanganan medis dalam sisi fertilitas. Nah, diskusi kita kali ini tentang kesehatan sel telur wanita ini untuk program kehamilan yang prima, sebenarnya sel telur yang sehat itu kayak gimana ya dok ya? Dan dokter Edo nih kalau mau meriksa sel telur itu gimana caranya ya dok? Siap. Terima kasih, Dr. Ferry, kesempatannya kali ini sore hari ini yang cerah. Kita di latar belakangi kemacetan dari depan Rumah Sakit Primaya Bekasi Utara. Sudah diberi kesempatan untuk saya menjelaskan tentang apa itu sel telur, kemudian bagaimana cara meriksa sel telur. Jadi sebenarnya dok, sel telur wanita itu adalah suatu sel yang dimana berguna untuk bereproduksi, yang nantinya akan bercampur dengan sperma ya. Kemudian ketemu dengan sperma, terus nanti akan membelah, kemudian menjadi anak janin ya gitu ya, maksudnya menjadi keturunan lah. Sel telur itu dihasilkan dari ovarium ya, dari indung telur. Jadi setiap wanita lahir itu kurang lebih sekitar 400.000 calon sel telurnya lah, folikelnya itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana calon-calonnya itu setiap bulannya akan berkembang. Ini namanya calon sel telur tuh oosit ya. Jadi ada folikel-folikelnya, kemudian jadi folikel itu dia setiap bulannya akan berkembang menjadi suatu sel telur, di mana sel telur itu adalah sel yang bereproduksi, artinya sel reproduksi, artinya dia nanti bertemu dengan sperma, nanti di dalam sperma akan masuk ke sel telur, kemudian akan terjadi pembelahan sel ya. Sel telur itu sendiri bisa kita periksa dari USG, dok. Jadi sel telur itu bisa kita lihat lah
Kalau untuk pemeriksaan USG itu bisa kita mulai dari pemeriksaan folikel dulu ya, kalau misalnya sel telurnya folikelnya bagus. Jadi kan sebelum dia menjadi sel telur, dia ada proses dulu, dokter. Jadi setiap bulannya itu dari 400 ribuan sel telur itu akan berdiferensiasi ya calon-calon. Membelah diri gitu ya. ya. Ya, intinya dia akan bukan membelah diri, Oh, bukan membelah diri. Merubah diri. dirinya. Ya, dia akan dipicu oleh suatu hormon. Kemudian hormon itu akan menggrow up dia gitu, menggrow up dari yang awalnya cuman ya bibit-bibit. Kalau kita tahu ikan ya, ikan kan awalnya bibit-bibit tuh. Itu kita dikasih, ya Allah memberikan suatu regulasi yang bagus sekali bagi tubuh manusia ya, termasuk salah satunya wanita, bahwasanya dengan rangsangan hormon tertentu itu calon-calon sel telur itu akan membesar sehingga grow lah, menumbuh ya. Nah nanti begitu numbuh itu nanti dia akan terpilih satu yang pecah tuh, maksudnya nanti begitu dia membesar di dalam ovarium, kemudian di rumahnya itu kan ovarium ya, dan dari dari sel-selnya itu dia dari calon sel telurnya kemudian dia membesar dengan rangsangan hormon. Simpelnya itu dia ada rangsangan hormon tertentu lah ya yang ada di dalam tubuh wanita, sehingga menyebabkan dia pecah. Nah, menjadi suatu sel telur ya, jadi sel reproduksi wanita namanya ya. Jadi dia sel untuk berkembang biak bagi manusia, yang dimana nanti akan ketemu dengan sperma dan kemudian akan membelah diri itu setelah pertemuan dengan sperma. Nah, kemudian mereka akan menyatu dan kemudian membelah diri dan akhirnya nempel di rahim itu ya dok ya. Nempel di rahim dan kemudian akhirnya menjadi janin anak ya dok ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau di dokter obstetri, dokter obgyn ini memeriksanya dengan USG ya dok. Karena kemarin USG ya. Kemarin saya juga diskusi dengan dokter andrologi dalam memeriksa sel sperma ya dok. Beliau menggunakan mikroskop, bedanya karena beliau melakukan analisa sperma ya dok ya istilahnya. Kalau ini kalau analisis sperma kan kita mengeluarkan spermanya untuk kita periksa ya dok. Kalau di dokter obstetri karena sel telurnya ya masih tetap ada di dalam ibu ya bu. Dok, bukan untuk dikeluarin soalnya dok ya. Melihat realnya. Nah, bedanya sama yang andrologi kemarin itu ya dok ya. Kalau sperma kan dia ada realnya. Ada realnya. Walaupun kita lihat realnya secara mikroskop ya dok ya. Makroskop. Kalau tanpa mikroskop ngeliatnya putih aja, cairan gitu. Ya kan? Tapi kita mau ngelihat selnya harus pakai mikroskop. Mikroskop, betul dokter. Kalau dokter obgyn bantuannya USG ya dok USG ya. dan mungkin ada laboratorium ya. Kemarin itu untuk laboratorium itu untuk hormon lah. Juga ada yang lainnya untuk sebagai penanda bahwasanya. Tapi simpelnya sih untuk sel telur kita dari kebidanan sih lihatnya di USG. USG ya. Tadi udah cukup ya dok ya. Memang secara istilahnya dari ovarium sampai nanti berjalan ke saluran gitu tuh kelihatan memang ya dok ya. Iya, sebenarnya nggak sesimpel itu. Oh enggak ya dok ya. Lebih pada saat masih di ovariumnya ya, terutama betul. Ya dok ya. Jadi sebenarnya gini, kalau bentuk sel telurnya banget bisa kelihatan kalau kita melakukan namanya ovum pick up ya. Oh, buat ovum pick up. Itu nanti kalau mau advance sampai ke bayi tabung kayaknya ya dok ya. Cuman permasalahannya ovum pick up pun kan kita melihatnya mungkin itu sebagai suatu cairan juga, mungkin mirip-mirip sperma lah ya. Intinya kan makroskopiknya ya dok ya? Iya, makroskopiknya kan nggak terlihat semuanya gamblang. Kasat mata terlihat bahwasanya itu sel telur, itu sperma, itu nggak bisa dok. Jadi emang ukurannya emang kecil. Ya. Jadi ya nggak bisa dilihat secara kasat mata sih, seperti itu sih kurang lebihnya. Nah tadi udah diceritain nih sama dokter Edo, ada yang namanya pemeriksaan USG ovarium sampai dengan pemeriksaan hormonal dok. Nah apakah di rumah sakit tempat dokter Edo di Prima Hospital Bekasi Utara ini sudah bisa melakukan pemeriksaan USG tadi, hormonal, dan juga biasanya kalau dokter meriksa ini nanti pasien bisa dokter kasih penjelasan berapa lama biasanya dok setelah diperiksa itu nanti akan ketemu lagi dokter jelasin hasil apakah memang kondisi sel telurnya dalam kondisi yang oke, siap untuk misalkan nanti
ke proses kehamilan atau ke proses reproduksi atau bagaimana ke dok kira-kira prosesnya tersebut dan apakah bisa dilakukan di Primaya Hospital Bekasi Utara dok? Ya, terima kasih dok. Jadi alhamdulillah di Primaya Bekasi Utara nih kita sudah menuju dan bentar lagi juga udah udah ada program inseminasinya. Untuk pemeriksaan USG menilai sel telur, folikel antral dan juga kita menilai bagaimana persiapan dalam kesuburan ibu ya atau bunda, calon bunda itu sudah bisa dok. Cuman untuk hormon mungkin sudah bisa lakukan tapi mungkin dikirim kalau ya kita ada memang laboratorium khusus ya dok ya. Iya tapi bisa juga bisa. Sperma juga udah sperma udah bisa. Nah sebenarnya simpelnya prinsipnya kan kalau program kehamilan atau ibarat katanya seorang pasangan atau pasangan muda menginginkan suatu anak atau menginginkan keturunan ya dok, itu kan ada faktor pria ada faktor wanita ya. Oh iya dok. Dan faktor prianya sudah dibereskan oleh dokter andrologi atau dokter urologi. Nah untuk faktor wanitanya simpelnya itu kesuburan seorang wanita itu bisa dilihat dari siklus ovulasinya sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya seorang wanita yang merasa mensnya teratur, kemudian juga sakitnya tidak terlalu sakit pada saat haid dan kemudian juga beraktivitas seperti biasa, maksudnya di situ kita bisa lihat mungkin intinya sudah terlihatlah kemungkinan besar proses reproduksi dalam tubuhnya bagus ya. Cuman memang harus dibuktikan by proof, itu kan by subjektif, nanti ada by objektif karena rata-rata banyak faktor yang mempengaruhi suatu kehamilan dokter. Jadi selain ovulasi atau sel telurnya yang ada juga harus bagus tuh saluran yang tubanya lah ya. Jadi dari mulai rahimnya terus tubanya. Itu banyak faktor. Tapi kalau untuk proses di RS Primaya Bekasi Utara sendiri kita sudah bisa nih Dokter Ferry, bahwasannya kita sudah mulai ada inseminasi namanya ya. Apa tuh dok inseminasi itu dok? Inseminasi itu adalah proses peletakan sperma langsung ke dalam rahim. Jadi nanti spermanya suami nggak berhubungan gitu dok? Kalau ditaruh langsung gitu berarti nggak berhubungan? Iya, simpelnya berhubungannya di luar lah atau kalau enggak dikeluarkan dengan cara lain gitu ya. Nanti sperma yang segar itu diproses yang bagusnya, kemudian dipindahkan ke dalam suatu media, kemudian ditransfer lah ke dalam rahimnya si ibu supaya nanti bertemu ya dok ya antara supaya sperma dan diharapkan ke presentasi kehamilannya meningkat ya. Dengan direct transfer itu diharapkan presentasi ketemunya lebih besar. Jadi semacam ada selang gitu ya dok ya masuk ke dalam untuk mendorong sperma masuk. Betul dokter. Jadi intinya kan ya mungkin kan sebenarnya infertility itu atau gagalan sepasangan untuk punya keturunan itu banyak faktornya dokter. Jadi nggak hanya satu. Jadi mungkin ada faktor pria, ada faktor wanita, faktor yang tidak bisa dijelaskan juga bisa. Tapi kan kita berproses tuh semuanya. Satu-satu kita singkirin gitu. Misalnya kayak dari prianya aman, dari suami aman. Nah kemudian dari ibu kita lihat tuh satu-satu. Kita mulai dari siklus ovulasinya seperti apa. Hormonal ya dok ya. Hormonalnya seperti apa. Nanti kita lihat ada nggak folikel yang membesarnya setiap bulannya. Nanti kalau kita coba pakai induksi bagus nggak dia responnya ya. Kemudian nanti pun begitu direspon ada nggak sel telurnya pecah nggak atau enggak gitu ya. Hal-hal kayak gitu yang kita coba kerjakan di Rumah Sakit Primaya Bekasi Utara. Jadi sehingga tercapai tuh misalnya prianya sudah oke, wanitanya sudah oke. Nah
baru tuh kita coba dengan direct transfer inseminasi itu ya, walaupun sebenarnya kehamilan spontan juga bisa dilakukan ya, artinya cuman ya ibarat katanya kalau sudah dicoba, karena gini dokter, jadi bahwasanya secara penelitian pernikahan itu angka keberhasilan kehamilan spontannya itu semakin meningkat dengan umur kehamilan. Meningkat dengan umur kehamilan. Ya, misalnya gini, 3 bulan pertama itu diharapin berapa puluh persen itu bisa hamil spontan gitu, dengan cara berhubungan yang bagus, yang normal, yang yang standar lah ya, intinya pokoknya berhubungan itu Di masa subur ya dok di masa subur. Itu diharapkan kita bisa hamil spontan. Nah, di atas 3 bulan itu semakin menurun. Sampai ujungnya nanti setahun itu bisa sampai persentasenya 1%. Nah, jadi kita kalau sebagai seorang pasangan yang baru menikah, udah sekitar setahun gitu ya, belum punya momongan, tuh boleh tuh dokter untuk konsul ya, dimulai dicek di mana missnya nih, di mana masalahnya nih, apakah di wanitanya, apakah di prianya. Kalau pria kan sudah dibahas tuh kemarin ya sama dokter Gito ya. Dokter Gito. Nah, wanita nih bagian kebidanan tuh biasanya. Nanti dokter kebidanan kita ada 6 orang di sini, bisa semua, alhamdulillah semuanya mudah-mudahan berkompetensi untuk melakukan pemeriksaan kesuburan ya. Jadi bagaimana cara merangsang ovarium supaya mengeluarkan sel telur yang bagus, dokter. Kemudian juga menilai masalah apa sih yang kira-kira terjadi nih sehingga adanya suatu kegagalan bertemunya sel telur dan sperma dalam waktu setahun ini gitu. Ya, insya Allah mudah-mudahan di Rumah Sakit Primaya Bekasi Utara sudah bisa dilakukan, dok. Bahkan kadang-kadang sebelum 1 tahun saja banyak pasangan ya sudah mulai agak panik juga sih dok. Ya. Pengen tahu nih kenapa kok saya udah misalkan 6 bulan bahkan ya udah usaha tapi kok belum gitu. Jadi jangankan setahun lebih ya dok ya. Kadang-kadang pasangan juga pasti mencari tahu 6 bulan ke atas tuh mungkin udah mulai mencari tahu juga. Iya, betul dokter. Karena kan rata-rata kan mereka ya semua pasangan muda pengen punya momongan ya dokter, biar betul. bisa bawa-bawa jalan ke mall mungkin. Ya, kira-kira begitu suatu dokter Edo. kebanggaan lah, gitu. Betul sebagai keturunannya. Betul, Nah, dokter Edo nih kita simak tadi dan kita lihat juga beberapa waktu belakangan ini memang kesehatan atau healthy ini cukup meningkat concernnya orang-orang banyak di luaran nih, terutama sahabat Primutalks nih. Nah, banyak sekarang kita lihat bahwa orang udah mulai rajin olahraga ya dok ya, juga ngejaga pola makan. Nah, dalam kaitannya dengan fertility ini apa ya dok yang olahraga khusus yang bisa membantu dalam meningkatkan kesehatan sel telur, dok? Iya, dokter Ferry, pertanyaan bagus sekali ya. Jadi poinnya gini, dok. Olahraga itu sehat. Selagi terutama olahraga yang menyenangkan. Jadi secara gambaran kasar, saya tarik garis besarnya gitu ya, maksudnya gambaran big picture-nya. Olahraga yang menyenangkan itu akan mengeluarkan hormon-hormon senang. Oh, hubungannya ke hormonal lagi ya, banyak lagi hormonal. Jadi endorfin kita yang dalam tubuh itu keluar tuh dokter. Kalau endorfin keluar, hormonalnya bagus. Nah, itu salah satu sebagai penunjang lah untuk faktor kesuburan ya. Itu pria wanita dokter sama. Jadi olahraga yang menyenangkan, aktivitas fisik yang ya tidak terlalu capek tapi juga senang itu akan mengeluarkan hormon senang ya, kayak misalnya dokter Ferry senang sepeda. Dan begitu dokter Ferry melakukan sepeda, dokter akan excited kan. Sama kayak saya melakukan pingpong nih misalnya. Itu saya excited. Nah, di situ tuh hormon-hormon endorfin kita keluar. Nah, itu terutama wanita itu oleh karenanya memang dipengaruhi oleh hormon, apalagi ditambah dengan hormon senang ya, jadi otomatis kesuburannya bisa dibilang ya boleh meningkatkan kesuburan. Dok. Jadi olahraga tuh bisa olahraga apa saja, tidak yang khusus hanya ini saja yang buat naikin kesuburan sel telur, nggak gitu ya dok ya. Betul. Apa saja yang bisa membuat senang dan juga
Kalau kita bilang olahraga paling biasanya kita bagi ke dalam dua ya dok, kardio atau beban itu sih biasanya sih. Nah Bebas. itu ya antara kardio atau beban ya balance aja gitu ya dok ya. Balance mana yang kita suka Mana atau yang yang mana disuka. yang membuat happy ya, karena dalam kehamilan pun seperti itu Dokter Ferry. Bahwasanya dengan intensitas sedang pun olahraga itu akan meningkatkan hormon-hormon endorfin atau mengeluarkan hormon endorfin yang membuat proses kehamilan lebih menyenangkan sih menurut saya gitu. Nah kalau tadi kita udah ngobrolin olahraga dok, kalau misalkan kita berikutnya kan ngomongin gizinya nih, karena kadang-kadang orang diet, olahraga plus ngejaga gizinya atau dietnya. Nah makanan apa nih dok yang bisa dikonsumsi oleh sobat Primutalks di luar sana yang sedang berusaha untuk mendapatkan momongan supaya sel telur wanitanya ini sehat dan mantap nanti dok untuk bereproduksi ini soal telurnya, tapi kaitannya dengan makanan kalau sekarang dok. Iya, jadi poinnya saya sih menyimpulkan, artinya saya membuat suatu gambaran besarnya olahraga sama diet seimbang itu adalah hal yang saling berkoneksi dokter. Dengan olahraga kemudian hormon senang kita keluar, nutrisi-nutrisi yang tidak dibutuhkan bisa dikeluarkan. Kemudian dengan diet yang seimbang, terutama bagi wanita ya, itu akan membuat kesuburan meningkat. Dietnya seperti apa? Jadi prinsipnya seorang wanita itu kalau bisa berat badannya seimbang. Jadi BMI atau berat badan dengan tinggi badannya harus ideal ya dok ya. Betul. Itu membantu juga kesehatan sel telur nanti ya dok. Betul dokter Ferry. Karena dengan berat badannya seimbang, hormonalnya lebih terseimbangkan. Kecuali kalau memang ada pengaruh-pengaruh faktor lain ya, misalnya stres atau apapun itu ya. Karena jadi bisa kita lihat emang ada penelitiannya bahwasanya BMI kurang dan BMI lebih itu membuat proses kesuburan berkurang. Itu ada korelasinya. Ada korelasinya dokter Ferry. Jadi dengan BMI yang rendah dan BMI yang tinggi itu membuat kesuburan itu berkurang, karena memang kalau saya tarik garisnya dengan BMI yang tinggi mungkin ada lemak yang berlebih gitu ya, sehingga menyebabkan mungkin metabolisme lemaknya tidak seimbang, nah sehingga menyebabkan hormon laki-laki yang ada di wanitanya mungkin lebih dominan ya, sehingga proses kesuburannya tidak berjalan dengan bagus, proses ovulasinya. Lagi-lagi hormonal lagi ya dok hubungannya lagi, ya dok ya. Betul. Jadi kayak namanya kalau mungkin dokter Ferry pernah dengar PCOS, polycystic ovarium syndrome, itu hubungannya dengan salah satunya BMI ya. Kemudian juga kalau berat badan rendah juga sama. Jadi dia mungkin justru karena tidak seimbang lemaknya lah ya, mungkin karena terlalu kurang lemaknya gitu ya. Jadi menyebabkan imbalance ini hormonalnya, sehingga menyebabkan ketidaksuburannya meningkat atau wanitanya tidak menjadi subur ya. Jadi memang lemak ini kelebihan masalah, kekurangan masalah juga ya dok. Ya, jadi kalau memang boleh ditanya 4 sehat 5 sempurna ya dok. Jadi sesuai, nah kebetulan juga di Rumah Sakit Primaya Bekasi Utara ini ada menu gizi tuh dok. Ada menu gizi, ada dokter spesialis gizi. Nah itu saran saya bagi ibu-ibu emang yang pengen program, baik itu programnya kan itu saling berkonekti, saling berhubungan menurut saya. Berat badan mempengaruhi kesuburan, juga mempengaruhi penampilan, juga mempengaruhi macam-macam ya semuanya ya. Nah untuk sementara saran saya emang gizinya itu yang perlu diperhatikan adalah kita seimbangkan antara karbo, lemak, dan vitamin, protein, mineral ya. Nah terutama vitamin nih bagi ibu-ibu, bagi yang emang pengen mencoba berkonsumsi yang dimana ingin program kehamilan, boleh tuh konsumsi vitamin D mungkin ya, karena vitamin D itu berpengaruh buat kadar AMH, namanya anti Mullerian hormon tuh, untuk
merangsang folikel supaya membesar tuh ya. Jadi vitamin D boleh dikonsumsi, antioksidan tuh boleh tuh Dokter Ferry. Ya kayak glutathione kalau nggak salah tuh, mother of antioksigen. Terus vitamin-vitamin yang lain ya, vitamin C, vitamin B, kalsium itu boleh ya. Intinya sih sayuran, buah-buahan, itu jangan dihindarkan. Pokoknya kalau saya ngambil gambaran big picture-nya, kalau kita bisa menjaga kesehatan kita, menjaga olahraga kita, terutama juga menjaga gizi kita, itu semuanya akan dapat dalam satu wadah. Jadi itu begitu kita olahraga, begitu kita menjaga makanan kita, kita berharapnya kesuburan kita meningkat. Itu aja sih Dokter Ferry. Simpelnya saya bisa tarik ya. Tapi poinnya kalau untuk Dokter Ferry tanyakan tadi, yang pertama olahraga apa aja boleh ya, terutama yang meningkatkan hormon-hormon senang ya, dan juga yang emang rata-rata tuh hormon senang didapat dengan kardio biasanya. Oh, lebih banyak dibanding kardio, beban ya Dok ya? Iya, dibanding beban, karena kardio itu adrenalinnya Dokter Ferry ya, tahu sendiri Dokter Ferry kalau lagi kita kardio itu berdebar-debar senang ya, hormonnya endorfin. Jadi kalau bisa ya pilihlah yang kardio ya, tapi kalau yang beban boleh juga intensitas sedang. Tapi ya kalau bisa kardio sih ya. Karena itu juga bisa ditambah dengan mengurangi lemak kan. Dengan kardio kan lemak berkurang. Iya, dua-duanya dapat lah. Beban juga bisa ngurangin lemak tuh Dok. Nah, makanannya itu ditekanin di vitamin sih saran aku ya. Makanan yang mengandung vitamin ya Dok. Ya, makanan yang mengandung vitamin ya, misalnya kayak sayur-sayuran, kacang-kacangan, kemudian juga protein ya, protein, vitamin, mineral itu oke lah buat mau tubuh. Proteinnya hewani nabati boleh ya Dok ya. Nabati hewani boleh. Nah, yang harus dijaga tuh emang karbo sama lemak sih. Kalau kemarin waktu di Laki kita bahas sperma sama dokter andrologi, kalau proteinnya agak tolong dijaga yang di nabati Dok, jangan terlalu banyak. Kalau yang ini sisi cowok ya Dok ya. Kalau sisi cewek mau hewani nabati nggak masalah ya Dok ya. Karena masing-masing ada kelebihannya ya. Justru pertama ya justru malah aku lebih nyaran di nabati sih ya. Oh, yang di nabati kalau perempuan ya Dok ya. Kalau yang hewani juga maksudnya tidak dilarang, tapi boleh. Cuman kalau asal nggak berlebihan gitu ya Dok ya. Betul, tapi boleh buat pokoknya intinya di karbohidrat sama lemak deh Dok. Kalau boleh ya, karena kita harus menyeimbangkan antara karbo dan lemak. Karena sumber energi itu dua itu sebenarnya, karbohidrat dan lemak. Karbo ada, lemak numpuk. Nah, kalau misalnya karbonya kurangin, lemaknya kan kalau kita bakar bagus buat kesehatan juga ya. Kalau protein kan vitamin mineral itu lebih ke sel, jadi untuk regenerasi sel dan lain sebagainya ya. Tapi untuk energi ini yang paling penting emang harus kita taker lah kalau bisa ya. Biar nggak berlebihan Dok ya, jadi numpuk malah nanti. Ya. Nah Dok, kalau biasanya nih di Primai Bekasi Utara ini kalau pemeriksaan penunjang apa yang cukup sering dilakukan selain USG tadi dan juga lab hormonal Dok? Apa Dok selain itu Dok? Oh iya. Di radiologi ada nggak ya Dok ya pemeriksaan yang bisa dilakukan gitu Dok? Iya, alhamdulillah di Primaya Bekasi Utara ini sebenarnya kita udah ready buat proses program kehamilan Dokter Ferry. Sehingga step-step awal sampai akhirnya itu sudah ada semua sebenarnya. Dari mulai pemeriksaan USG, kemudian yang untuk menilai ovulasi, kemudian hormonal yang melihat juga kadar-kadar hormonnya, laki-laki juga cek sperma, juga ada kan selain hormon juga ada namanya saluran ya, tabung. Nah, tabung anatomi urusannya Dok ya, betul, anatomi tubuh ya. Betul. Karena kan kalau spermanya ada, tapi kalau salurannya buntu kan dia nggak nyampe ya. Nggak sampai, jalan buntu putar balik Dok jadi. Ya, nah makanya kita harus periksa juga tuh, namanya periksa HSG tuh bisa hysterosalpingografi ya. Jadi di Rumah Sakit Primaya Bekasi Utara udah bisa, kita ada dokter radiologi juga yang bagus-bagus ya. Jadi kita bisa melakukan itu untuk menilai paten atau nggak paten nih si saluran tadi, itu kan itu penting tuh. Jadi poinnya dalam suatu kehamilan itu kita harus menilai dari faktor pria spermanya, dari faktor wanita selain ovulasi ya tabungnya gitu ya, yang bakal jadi tempat bermukim si calon ade bayi nanti gitu, dan bertempat ketemunya sel reproduksi tadi ya, sel telur sama sel sperma. Jadi kalau emang
semuanya oke, semuanya bagus dan terjadi ovulasi bagus. Nah, tinggal bismillah ikhtiarnya kita untuk mempertemukannya. Kalau memang belum ketemu secara alami, Iya. kita coba dengan inseminasi. Nanti kalau inseminasi belum bisa ketemu juga, kita coba dengan advance-nya ke bayi tabung. Ke bayi tabung. Ketemunya di luar sekalian. Jadi kita Iya. coba sendiri, kedua kita coba ketemukan, ketiga ketemuin di luar. Di gitu. luar itu makanya kalau sampai tadi patensinya atau salurannya benar-benar mungkin ngeblok atau apa, tapi harapan dari sel telurnya masih bisa dan juga dari sel sperma masih bisa, akhirnya diambil ya dok ya, Ya. diambil sel telurnya diambil dari luar ya dok ya kalau nggak salah ya. Iya, bisa. Spermanya juga diambil, Iya. lalu oleh embriolog atau androlog di suatu laboratorium Iya. ini akan ditemukan gitu ya dok ya. Betul Dokter Ferry. Intinya sih, insya Allah semua di dunia ini ada terapinya Dokter Ferry. Ada pengobatannya, asal kita mau berikhtiar ya. Mau usaha ya Mau dok ya. usaha, betul sekali. Jadi kalau emang ada miss di situ, cari solusi di situ, miss di sini, cari solusi di sini. Terus menggali solusi di mana letak masalah, kita cari solusinya sampai mudah-mudahan lalu ketemu jalan keluarnya. Gitu Ya. sih Dokter Ferry. Yang memang sudah ini secara medis kedokteran memang sudah ada penelitian dan sebagainya Jelas dok. sekali, karena dari penelitian itu pasti dilakukan berdasarkan pengamatan dan juga berdasarkan teori-teori sebelumnya ya. Ya. Dok, mengenai tindakan inseminasi tadi kan udah diceritain ya. Kalau kemungkinan keberhasilan inseminasi itu seperti apa ya dok, gambarannya kira-kira dok? Ya, sebenarnya gini Dokter Ferry, kalau bisa dibilang persentase sama aja. Persentase keberhasilan inseminasi itu kita nggak bisa dibuat Sama rata gitu dok? sama rata sih. Artinya kita lihat faktor-faktornya dulu. Di mana letak miss-nya, di mana letak where's the problem gitu, di mana rintangannya. Nanti kita masing-masing rintangan itu kita coba perbaiki, nanti itu kita bisa nilai itu persentase keberhasilannya gitu ya. Intinya sih kalau saya bisa bilang ya sama kayak bayi tabung juga ya, kalau apa namanya, bahwasanya persentase angka keberhasilannya itu menurut saya belum bisa ditakar berapa persen ya, mungkin untuk Variasinya masih banyak ya dok ya? masih banyak ya. Dari center ke center juga bisa Masih berbeda-beda berbeda-beda ya? karena kan ini masih dalam terus proses research ya. Jadi intinya masing-masing mungkin masing-masing mungkin di sini juga nanti kita bisa buat Dokter Ferry. Artinya statistiknya bahwasanya di rumah sakit umum rumah sakit Primaya gitu ya, Bekasi Utara dari 100 inseminasi ternyata yang berhasil 50%. Nah, berarti kita punya angka 50% ya kan? Dan 50% ini juga harus kita lihat why-nya ya dok ya? Ya, Kenapanya tadi ya? betul. Ya, rata-rata kasusnya karena letaknya masalahnya di sperma atau letaknya di tubanya nggak bagus atau memang ovulasi. Tapi memang kalau WHO sudah membuat suatu kesimpulan bahwasanya itu kan memang ada infertility itu ada golongannya ya, ada 1, 2, 3. Nah, salah satu tuh yang gangguan ovulasi itu, yang kedua karena PCOS sih biasanya Dokter Ferry. Jadi intinya rata-rata sih kalau wanita banyaknya di hormon ya, banyaknya di gangguan Dibanding anatomi ya, ovulasi. Dok, Ya, ya? dibanding anatomi banyaknya di gangguan hormonal sih biasanya ya. Karena memang ada kelasnya sih, udah dilihat sama WHO ya, udah membuat suatu klasifikasi, kelasnya emang banyaknya di gangguan ovulasi. Baik dok. Sebelum kita closing nih dok, tips apa lagi nih dari Dokter Edo untuk para wanita, sahabat Primutox di luaran sana, agar dapat semakin mempersiapkan kualitas sel telurnya dalam proses usaha bersama pasangan hidupnya untuk mendapatkan momongan nih dok. Tips-tips apa lagi dok yang bisa disampaikan kepada sahabat Primutox dok? Oke, sahabat Primutox yang kita sayangi semua. Jadi poinnya, program kehamilan itu adalah kerjasama antara dua manusia, laki-laki dan wanita ya. Terutama pasangan muda yang pengen banget. Jadi emang kalau saya sih kan selalu membawa agama dalam setiap apapun Pak Dokter Ferry, mohon maaf sebelumnya. Karena gimana pun tetap
menurut saya kita punya penguasa ya, penguasa itu Allah Subhanahu Wa Taala kalau dalam Islam ya, dan itu yang paling utama emang niat. Intinya begitu kita menikah itu niatnya emang ingin punya keturunan ya. Jadi fungsi kita berhubungan nanti itu adalah bereproduksi. Jadi kalau kita udah punya niat, nanti kita akan selalu berikhtiar tuh. Jadi itu jalan tuh mudah-mudahan diberi kemudahan lah gitu. Jadi ibadah itu, Dok. Jadi ibadah gitu ya. Itu yang pertama, itu langkah saya yang selalu saya tekanin bagi pasangan-pasangan. Jadi intinya karena itu nggak bisa dilepas, itu nggak bisa itu akan selalu terkait dengan manusia ya. Itu yang pertama, niatkan untuk memang mencari keridhaan ilahi. Yang kedua, persiapannya itu emang kita tahu nih, kesehatan tubuh adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dari kesuburan. Nah, kita persiapkan tuh fisik kita, kemudian yang saya bilang tadi, berat badan juga berat tadi badan, ya. Dokter Ferry. Jadi intinya hidup sehat lah. Sebagai seorang pasangan muda yang memang menikahnya bertujuan beribadah, hiduplah sehat. Jadi intinya hidup sehat itu mempengaruhi juga ke dalam kalau kita tarik lagi ke dalam keagamaan, itu masuk juga tuh. Kalau kita hidup sehat, kita hidup akan teratur, disiplin. Ya, hidup disiplin itu dari mulai makannya, olahraganya, hal-hal yang tidak istirahatnya, hal-hal yang tidak berguna itu semua ditinggalkan. Hal-hal yang nggak perlu gitu, yang menurut kita hanya buang-buang waktu aja, tinggalkanlah ya. Tapi ya balik lagi, namanya jiwa muda pasti ada aja. Tapi bila memang ingin mendewasakan diri, karena itu bagian dari persiapan, Dokter Ferry. Menurut saya, bila kita hidup disiplin pasangan, itu bagian dari persiapan kita untuk menjadi seorang ayah atau ibu. Karena kita mendewasakan diri, betul. Nah, jadi kita harus bisa benar-benar mempersiapkan diri kita, mental kita untuk menjadi seorang ayah ibu, dan berikhtiar sehingga itu akan menjadi lebih mudah. Jadi bahwasanya dengan kita mendewasakan diri, mendisiplinkan diri, berolahraga teratur, konsumsi makanan teratur, hidup istirahat cukup dan lain sebagainya, insya Allah mudah-mudahan itu akan lebih membuat sel telur tadi bagus ya, proses kesuburannya juga bagus, sperma juga mungkin bagus ya. Jadi intinya, dan akan lebih dimudahkan untuk mempunyai keturunan. Seperti itu sih, Dokter Ferry. Tapi kalau memang sudah berusaha, berikhtiar kita dengan cara-cara apapun, dan ternyata selama setahun belum ada, perlu dibantu ya, Dok ya. Perlu dibantu, yuk kita lihat gitu. Maksudnya ada masalah di mana sih, halang rintangnya, nanti kita cari solusinya sama-sama. Intinya gitu sih. Pokoknya poinnya, ini bocor, ini saya kasih info juga lah, bocoran, bukan bocoran, artinya suatu pesan lah buat pasangan muda. Jadi menikah itu ada dua fungsi sih, berhubungan intim ya, maksudnya itu ada bereproduksi dan berekreasi, Dokter Ferry. Oh iya. Nah, kalau emang kita niatnya untuk bereproduksi, jadikan itu suatu reproduksi, artinya ya kalau bisa jangan setiap hari ya. Jadi intinya, karena kalau setiap hari juga berpengaruh ke kualitas tadi ya, Dok ya. Berpengaruh. Baik itu spermanya atau itu sel telur ya. Hormonnya ya. Intinya setiap hari juga ya lebih ke sperma sih memang. Cuma kan wanita juga ya maksudnya sel telur itu kan nggak setiap hari keluar, maksudnya sebulan sekali, dan ada range waktunya gitu loh. Makanya berhubungannya kalau bisa di masa suburnya tadi ya, Dok ya, di hari-hari suburnya. Dan kalaupun memang hari suburnya sudah lewat, boleh itu diselang-selang 3 hari sekali lah. Sperma kan diperbarui 3 hari sekali, itu bagus. Jadi biar emang niatnya bereproduksi, nanti kalau udah selesai bereproduksinya udah cukup nih misalnya,
yang udah alhamdulillah Allah titipkan ya udah silahkan untuk berkreasi. Gitu Tujuannya sih. udah beda lagi. Udah beda lagi dokter. Baik, Hari. baik, Dok. Betul. Nah, kita tiba nih di akhir acara. Tadi udah mendapatkan tips akhir dari Dr. Edo Brendo, spesialis obstetrik ginekologi. Saya mengajak sahabat Primutalks untuk jangan lupa kasih like, share, komen, subscribe agar channel kami ini Primutalks dapat terus memberikan berbagai cerita, edukasi yang positif demi kesehatan masyarakat Indonesia. Sampai berjumpa kembali Primutalks pada sesi yang berikutnya. Salam Prima bermutu.